Haleluya. Shalom. 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 Kurang terdengar keras. Shalom. Shalom. Ya, kalau mau ketemu Yesus, cinta kita ini harus ada gairah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Saat kita bergairah, kita pasti bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ada yang namanya persembahan yang terbaik, pasti Tuhan memberikan juga yang terbaik bagi kita. Sehingga kita pulang dari tempat ini menjadi manusia yang baru. Amin. Ya, manusia yang berbeda. Ya, kita akan mulai ya ibadah kita pagi hari ini. Nanti sebelum mulai saya minta Pak Nanto yang akan berdoa lebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur buat pagi yang sudah Kau beri ya Tuhan. Bersyukur buat nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan kami roh sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang pegang kendali untuk ibadah ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berserah penuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ini yang kami ingini, yaitu hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar menghitung kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, indah, indah di dekat-Mu. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidup. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu. Yuk katakan, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidup. Yuk kita berdiri bersama-sama, katakan dengan sungguh, hadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami rindu di dekat. Yuk terus nikmati, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Yes Tuhan, Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terukur pertolongan-Mu, tiada
tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan. Tiada terukur kesetiaanmu, kau setia, kau setia. Tiada terhitung pertolonganmu, Jesus. Benar, tiada terukur. Kau setia, kau setia dalam hidupku. Benar Tuhan, mari kita sembah. Kami tidak dapat bisa menghitung segala kebaikan-Mu Tuhan. Ternyata kami tidak bisa menghitung segala pertolongan-Mu yang kami bisa kerjakan. Menyembah, memuji-Mu, meninggikan Engkau. Jesus, Engkau Allah yang baik. Jesus, Engkau Allah yang dahsyat. Jesus, Engkau Allah yang baik. Allah yang yes. Arahina sora hakina lawa. Yo sembah, sembah, sembah. Inahola he. Insoko yitara wawawalas. Jesus, yes. Jesus. Yes, mari hadir di tempat ini. Hadir di tempat ini. Hadir Tuhan menjamah kami semua. Melawat kami semua Tuhan. Terima kasih. Ya katakan. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu, kau setia, kau setia. Semangat katakan. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Haleluya, 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 haleluya. Ya, pencipta lagu ini, ya, dia sempat hancur karena satu kesalahan, tetapi dia mengalami pemulihan, ya, sehingga dia menciptakan lagu ini setia dan benar. Dia bisa pulih dengan heran. Begitu juga dengan kita, saat kita bisa mengalami kepulihan, saat kita mengalami berkat, semata karena Tuhan Yesus yang setia dan adil. Amin. Setia dan adil. Haleluya. Yuk kita angkat tepuk tangan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih. Menari, menari memuji kebesaran. Karena Kau yang berkata, orang tinggi, jiwaku bersorak. Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku.
setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersama. Yesus kekuatan, ku hidup untuk. Sekali lagi, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersama. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Ya, Bapak Ibu ini sedang ditonton oleh Tuhan, begitu juga saya. Amin. Ya, kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, ya pasti hebat dahsyat ya. Temannya Bu Jimmy ya kemarin bercerita saat dia pulang lagi ke gereja, ya, jadi Kristen kembali, dia mengatakan ternyata Tuhan itu hebat. Amin. Ya, berpuluh tahun dia meninggalkan Tuhan, suaminya meninggalkan, tapi saat dia kembali kepada Tuhan, justru suami yang dia kejar bisa kembali. Ya, pemulihan terjadi karena Tuhan kita itu memang Tuhan yang hebat. Amin. Ya, amin, terhebat. Haleluya. Siapa? Hanya bagimu, penyelamatku, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Perkasa tak tertandingi, kau yang termulia,
terhebat. Katakan, agung perkasa, tak tertandingi. Oh yang mulia, oh yang mulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidup. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Ya, silahkan duduk ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya selalu senang dengan falsafah Jawa yang mengatakan sawang sinawang. Kita tidak bisa melihat luar seseorang. Mungkin bangunannya hebat, ya, mungkin penampilannya hebat, tetapi dalamnya keropos. Kita tidak bisa, ya. Mungkin hari ini teman-teman di sini juga melihat, wah Pak kau hebat. Tetapi sebenarnya saya baru merasakan yang namanya tekanan yang berat, ya. Tetapi ya di tekanan-tekanan yang berat itu tetap saya punya pengharapan yang hebat, yaitu Yesus. Saya percaya kalau hari-hari kemarin sampai hari ini Tuhan tolong, ke depan juga pasti Tuhan tolong. Saat kita punya pengharapan satu-satunya kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Mungkin tidak sama, tetapi percaya, ya. Kalau Bapak Ibu punya pengharapan hanya Yesus, Tuhan akan kerjakan hal yang ajaib bagi kita semua. Harapanku, haleluya. Kau
kita berdiri bersama-sama, katakan, yuk kita berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, dan di jalanku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau selalu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya. Saya serahkan kepada Pak Arif. Aman dalam-Mu. Yuk katakan sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebentar Ibu Tini akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami datang Tuhan bersujud kepadamu ya Bapa. Ya Biarlah Tuhan. kami saat ini Tuhan mendengar akan isi hati-Mu melalui firman-Mu Amin. yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan Kau bukakan hati kami Ya Tuhan, Tuhan. untuk menerima Engkau melalui firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami ikat segala roh-roh ngantuk, kami ikat segala roh-roh yang tidak berkenan yang ingin mengganggu kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami sekarang saat ini Tuhan duduk diam mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang kehidupan Rehabeam yang gagal karena dia kandas untuk menerima janji Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari akan kehidupan firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab
2 Tawarikh ya, kalau minggu yang lalu pasal yang ke-12, kita hari ini akan belajar pasalnya yang ke-20. Nah, pasal ini berbicara tentang krisis ya, tentang badai. Nah, kita pun perlu dan patut berawas-awas karena sebentar lagi kita semua yang hidup di tahun 2022, 3 minggu lagi 2022 ini akan berakhir. Ya, memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Nah, yang paling santer di dalam kehidupan kita, umat manusia, berita-berita yang paling ramai adalah krisis global. Ya, kalau Bapak Ibu membaca dalam multimedia hari ini, kemudian berita-berita TV, ya, krisis global ini sudah mulai mengancam bangsa-bangsa. Nah, secara khusus orang-orang Eropa. Kenapa? Karena mereka sesudah adanya perang Ukraina dan juga Rusia, secara khusus pangan di sana ini sudah mulai sulit, terutama sayur-sayuran. Kalau kita di Indonesia mungkin masih berkata, oh Indonesia aman. Tetapi kalau di luar negeri yang namanya sayur, namanya daging ini mulai membuat mereka ini cemas, takut. Nah, permasalahan yang timbul bukan hanya masalah pangan, tetapi juga yang namanya keuangan dan menyeluruh di seluruh dunia. Hari ini masalah ekonomi itu membuat manusia itu pusing. Kenapa? Karena bahan-bahan makanan, bahan pokok semuanya melambung. Termasuk apa? Energi. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin hari ini beli apa? Pertalite. Kalau yang lalu mungkin cuma berapa? Mungkin 7.000 untuk per liter, hari ini sudah 10.000. Pertamax sudah 14.000 lebih. Solar Dex terutama secara khusus itu sudah hampir mendekati 20.000. Semuanya pusing. Kenapa? Inilah krisis global. Nah, kita sebagai umat Tuhan diingatkan melalui kebenaran firman. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah firman kehidupan. Makanya kita yang seringkali mendengar perkataan firman Tuhan kemudian memeteraikan dalam hati mau menjadi pelaku, biasanya mereka lebih aman daripada orang yang cuma sekedarnya. Nah, di sini saya memberikan sebuah tulisan dengan situasi politik menjelang Pilpres yang semakin memanas. Bagaimana sikap hati kita saat berita krisis itu datang? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, siapkah Anda semua menghadapinya? Ya, Pak Jokowi sudah mengingatkan nanti 2023 ini masa yang paling berat. Ibu Sri Mulyani pun sudah mengingatkan, hati-hati saudara yang hari ini punya uang, jangan terlalu boros-boros, ya, pesan beliau seperti itu. Maka pagi hari ini saya memberikan tema sikap saat dihantam krisis. Ya, ini tema kita. Kita bersama-sama melihat dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Bapak Ibu perhatikan di layar LCD sudah saya tuliskan, nanti Saudari Rosa akan membacakan buat kita semua. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Beginilah firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya, Bapak Ibu perhatikan, inilah tulisan dari Rasul Petrus. Tulisan ini judul perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Ya, judul perikopnya buat saya ini sangat tidak enak, karena seringkali kita mendapatkan perkataan firman Tuhan bahwa kalau jadi orang Kristen hidupnya pasti dijamin, hidupnya pasti diberkati. Tapi kenapa Rasul Petrus memberikan sebuah tema atau perikop menderita sebagai Kristen? Karena apa? Untuk menjadi satu pribadi Kristen yang benar, Tuhan memang mengizinkan satu proses yang namanya penderitaan. Untuk supaya apa? Supaya menjadi sempurna. Makanya dalam ayat ini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi yang namanya problem, Petrus melalui hikmat Allah berkata, ojo gumun. Jangan heran. Kita yang lagi kena masalah pasti heran. Kita pasti akan bertanya, aku kurang apa? Aku ini kurang apa? Tapi firman Tuhan di sini memberikan sebuah penekanan bahwa problem yang sedang kamu alami, masalah yang kamu alami, krisis yang kamu alami dikatakan cuma sebagai ujian. Nah, kenapa harus ujian? Karena ujian itu nanti akan menghasilkan yang namanya naik kelas. Bapak Ibu yang sekolah dahulu pasti diuji oleh guru, pasti diuji oleh para dosen, pasti mengalami banyak ujian-ujian, ada ekstrakurikuler dan macam-macam. Kadang kita menghadapi ujian kita ini capek. Nah, menghadapi yang namanya ujian atau mengalami yang namanya problem-problem, dikatakan apa? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Ya, kita kalau lagi kena problem kan seperti itu. Wah, berat. Kira-kira begitu. Tetapi Petrus memberikan anjuran. Kalau kamu menghadapi proses, menghadapi ujian, menghadapi krisis, dikatakan dalam ayat 13, sebaliknya bersukacitalah. Katakan amin. Sebaliknya bersukacitalah. Mungkin kita akan mengajukan pertanyaan, Pak, susah kok bersukacita? Iya, kesusahanmu hari ini karena kamu belum tahu apa yang nanti mendatang yang akan kamu terima. Petrus berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ini loh yang kedepannya. Sama Bapak Ibu yang lagi meraih S1, S2, S3, wih ujiannya tuh ngeri. Saudara mungkin akan mengeluh, wah susah. Kadang-kadang ada yang tidak kuat mundur. Tapi coba, waktu ujian itu sudah bisa dijalani dengan berat karena banyak belajar. Tiba-tiba pada hari H, saudara diberi surat oleh kampus, saudara A, Anda dinyatakan lulus cum laude. Reaksi saudara langsung gimana? Saudara mungkin pegang apapun, termasuk mungkin pegang HP, mungkin bisa gini, hore, lulus. Itu reaksi karena apa? Mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Makanya ayat ini berkata, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia, Allah, menyatakan kemuliaannya. Nah, kalau Bapak Ibu yang hidup di dunia mendapatkan gelar S1, S2, S3, itu sifatnya sementara. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan, waktu kamu mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya krisis, waktu engkau bisa melewati semuanya, yang saudara akan terima adalah kemuliaan surga. Kemuliaan surga, bukan kemuliaan yang fana. Makanya Rasul Petrus itu menuliskan kepada sidang jemaat yang hari itu sedang mengalami tekanan dari pemerintahan Romawi. Petrus melalui hikmat Allah memberikan apa? Pengertian. Bahwa jangan engkau sampai berputus asa. Nasihat yang terakhir dikatakan apa? Baiklah kamu yang harus menderita karena kehendak Allah. Mereka harus juga menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Itu anjurannya Petrus. Nah, mungkin kita yang belum terlalu mengalami beban berat,
mungkin ayat firman Tuhan ini hanya berkata, sudah biasa ini. Tapi coba saudara yang mengalami tekanan-tekanan berat, problem-problem yang mungkin tidak pernah selesai, saya berani berkata ayat ini nanti akan sangat bermanfaat. Nah, hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang raja bernama Yosafat, ya, dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ini diceritakan bahwa Yosafat hari itu diperangi atau diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Ya, dua suku ini adalah suku yang bengis, suku yang suka main bunuh. Mereka adalah suku yang suka menghina anak-anak Tuhan. Jadi kalau orang Moab dan orang Amon mulai nyerang suku-suku Israel, suku-suku Yehuda, mereka ini ketar-ketir. Dan hari itu dalam pemerintahan Yosafat, Bani Amon dan juga Bani Moab ini diizinkan oleh Tuhan untuk menyerang kerajaannya Yosafat, kerajaan Yehuda. Kemudian apa yang terjadi? Yosafat dan rakyatnya mengalami krisis. Krisisnya ini global juga. Kenapa? Waktu serangan tiba dari Bani Amon dan Bani Moab, yang namanya persediaan air itu langsung dibendung. Di Israel, kalau sampai tidak ada air, mereka bisa mati. Amon dan Moab, waktu mau menyerang kotanya Yosafat, yang pertama kali dilakukan apa? Sungai-sungai itu ditutup. Langsung Yosafat ini bingung. Nah, gambaran ini adalah gambaran ketika saudara mengalami tekanan hidup. Kadang-kadang lumbung-lumbungmu, keuanganmu, hal-hal yang seharusnya engkau bisa terima secara baik, tiba-tiba macet, mampet semua. Nah, yang seperti ini tentu akan menghasilkan yang namanya ketakutan dan kecemasan. Yosafat bersama rakyat hari itu apa? Takut. Mereka ini cemas. Terus apa yang mereka lakukan? Kita nanti akan belajar dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 26, tetapi kita terlebih dahulu akan baca dalam ayat 9, ayat 11 dan ayat yang ke-12. 2 Tawarikh 20 ayat 9, 11 dan 12, bisa tolong ditampilkan. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu ayat 9, nanti ayat 11 dan 12 Saudari Rosa yang akan membacakannya. Kita perhatikan bersama-sama. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 9 berkata demikian. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat 11. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Iya, Amin. Bapak Ibu perhatikan ayat 12 bagian akhir. Pada waktu ada krisis, ada badai, ada problem besar. Ayat 12 di sini mengatakan apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dalam bahasa Jawa ini adalah orang bingung. Bingung. Saudara kalau lagi kena problem, pasti bingung. Problem yang dialami oleh Yosafat bersama rakyatnya ditulis dalam ayat 9 tadi. Malapetaka yang menimpa kami, yakni pedang. Artinya pada pembunuhan massal. Malapetaka yang dialami oleh Yosafat bersama rakyatnya ada penghukuman. Yang menghukum siapa? Tuhan mengizinkan memakai Bani Amon dan Bani Moab. Jadi kadang-kadang kalau persoalan yang timbul itu bukan karena itu iblis mutlak, bukan.
Tetapi Tuhan mengizinkan ada yang namanya penghukuman atas yang bersangkutan. Saudara mungkin akan tanya, Pak, Yosafat bersama rakyat ini salahnya apa? Kesalahan Yosafat hari itu adalah di dalam ayat pasal 16, 17, 18, 19, itu diceritakan bahwa Yosafat hari itu bergabung dengan Ahab. Ahab itu raja Israel, Yosafat raja Yehuda. Nah, Ahab seorang yang kenal Allah tapi perbuatannya fasik, jahatnya minta ampun. Istrinya Ahab itu bernama Isabel, yang pernah meneror Nabi Elia. Nah, Yosafat bersama Ahab ini besanan. Yosafat ini sebenarnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Ahab seenaknya. Suatu hari Ahab ini bicara kepada Yosafat, Yosafat, aku mau perang. Kamu mau nggak membantu aku? Yang meminta bantuan itu adalah besan. Yosafat langsung berkata, oke, aku akan mendampingimu ke medan perang. Tetapi Yosafat hari itu berkata kepada Ahab, Raja Ahab, bagaimana kalau kita minta petunjuk Tuhan? Ahab berkata, oke, aku punya nabi, tapi nabinya palsu. Ada beberapa puluh nabi datang ke hadapan Ahab. Kemudian Ahab bertanya, hai nabi-nabi, bolehkah kami berperang untuk memerangi Amon dan Moab? Para nabi yang palsu ini berkata, majulah tuanku, engkau nanti akan mengalami kemenangan besar. Pada waktu itu hatinya Yosafat ini nggak damai. Dia bertanya kepada Ahab, Ahab, tidakkah ada nabi yang benar di tempatmu? Ada, namanya Mika. Panggil orang itu. Percuma, nabi satu ini selalu mengatakan yang jahat tentangku. Dan kamu nanti dengar sendiri, perkataannya pasti perkataan yang tidak memberikan perkataan baik. Mika ini adalah nabi yang benar. Begitu dipanggil oleh Yosafat dan juga dipanggil oleh Ahab, Mika langsung memperkatakan suara Tuhan. Jangan maju berperang, nanti kamu mati. Ahab marah, langsung berkata kepada Yosafat, Yosafat dengar, nabi ini nabi jahat. Dan singkat cerita, Mika ini dipenjarakan oleh Ahab. Dari cerita ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa kadang-kadang suara Tuhan yang mungkin di telinga kita ini enggak enak, itu adalah satu peringatan yang baik supaya kita bisa selamat. Jangan terlalu mendengar suara-suara yang enak di telinga, empuk-empuk itu hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang bisa menyesatkan. Dan singkat cerita, Mika ini masuk penjara. Ahab bersama Yosafat perang, maju. Tetapi sebelum berperang, Ahab bicara kepada Yosafat, Yosafat, aku sebentar akan menyamar memasuki medan perang, dan engkau berperanglah tetap memakai pakaian raja. Majulah, aku menyamar sebagai orang biasa. Ahab bersama Yosafat maju perang. Yang diserang oleh Amon dan Moab siapa? Yosafat. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada Bani Amon dan Moab. Engkau harus berperang dengan Israel, bukan dengan yang lain. Yosafat aman. Nah, waktu Bani Amon dan Bani Moab ini mundur, tiba-tiba ada satu tentara yang iseng mengambil satu anak panah, ditarik, kemudian dipanahkan, sembarangan panahnya. Shoot. Ahab yang sedang menyamar sudah pakai baju sirah. Tiba-tiba itu loh, panah itu bisa masuk di sela-sela baju sirah. Baju sirah ini punya celah cuma segini. Tiba-tiba panahnya itu nancep. Cep. Singkat cerita, Ahab mati.
Waktu Ahab mati, Yosafat ini ditegur oleh Tuhan. Kamu ini benar, tapi kamu bergaul dengan orang fasik dan kamu tidak mengingatkan. Makanya firman Tuhan tadi berkata apa? Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, pembunuhan, penghukuman. Yosafat hari itu mengalami yang namanya penghukuman Tuhan. Gara-gara apa? Salah gaul. Sesudah mengalami penghukuman dikatakan apa? Penyakit sampar, kelaparan. Jadi problemnya Yosafat ini macam-macam. Ada pembunuhan, ada penghukuman, kena penyakit, kena kelaparan. Dan saya mau katakan inilah problem hidup kita. Saudara, di sini ada yang sakit. Saudara, hari ini ada yang kena masalah ekonomi, keuangan. Ada mengalami yang namanya penghukuman tapi kita nggak ngerti salahku apa. Yang seperti ini kalau tidak diungkapkan, ya hidup kita akan terus menderita, terus susah. 3 hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha yang hari ini lagi jatuh. Sudah bertahun-tahun dan dia tidak tahu jawabannya, kenapa dia jatuh. Loh, padahal sudah terjun dalam pelayanan, tapi jatuh. Waktu bicara saya ingatkan, dulu engkau ingat enggak pernah gaul dengan seseorang yang mengakunya hamba Tuhan, tapi ternyata tukang tipu? Oh iya ya, ingat. Loh, yang seperti itu salah toh Pak? Ya ini akibatnya, saya bilang begitu. Orang ini langsung begini, waduh, bener juga ya, dhisik aku karo wong kuwi percayane minta ampun. Ini loh, kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi waktu ada problem, kita harus mau cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, cara Yosafat hari itu ketika mengetahui ada masalah, dia langsung datang ke rumah Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan hari itu Yosafat mengalami permasalahan pergumulan itu bukan hanya tadi 4 hal tadi. Tetapi dalam ayat 11 perhatikan, lihatlah sebagaimana pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik kami yang telah engkau wariskan kepada kami. Artinya apa? Tanah atau aset itu tiba-tiba disita. Hari ini banyak sekali pengusaha tumbang. Aset yang dimiliki diapakan? Dilelang bank. Putar otak, putar cara, mereka mikir habis-habisan. Lelang tetap jalan. Aset disita dengan harga yang lebih murah daripada harga yang umum. Banyak sekali, di Semarang banyak. Loh, kalau harganya murah-murah nggak apa-apa. Ini harganya 15 miliar, 20 miliar, 8 miliar. Saya tanya, utangnya berapa sih? Wah, utangnya akeh. Saya pernah tanya, bayar bunganya saja per bulan itu hampir 800 juta, bunga netok. Wih, kadang-kadang ngeri sekali. Yosafat hari itu mengalami banyak hal. Sampai akhirnya tadi ayat 12, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sudah habis akal. Tetapi terakhir dikatakan apa? Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Makanya pagi hari ini saya memberikan tujuan. Menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang menyelesaikan bagi kita sesudah kita melakukan bagian kita. Tolong teksnya tampilkan. Tujuan. Yuk kita akan baca bersama-sama tujuannya. 2, 3. Menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan, agar Tuhan menyelesaikannya sesudah kita melakukan bagian kita. Yosafat hari itu melakukan bagiannya.
Tuhan menyelesaikan semuanya. Caranya gimana? Caranya Tuhan. Terus bagian kita ngapain? Dalam ayat-ayat nanti diterangkan, bagian Yosafat itu cuma nyembah kepada Tuhan. Aneh ya, nyembah tok kok bisa pulih. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan. Musuh itu akan menyerang bagian yang pertama apa? Yerusalem, rasa damaimu hilang. Makanya firman Tuhan dalam Injil Yohanes dikatakan apa? Iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Jadi kalau musuhmu datang itu yang pertama dicuri apa? Damai. Engkau begitu kehilangan damai. Dalam cerita Rehabeam kemarin yang diserang apa? Yehuda. Apa itu? Pujian. Jadi waktu engkau sudah tidak bisa damai, mulutmu pun bungkam. Untuk muji Tuhan itu susahnya minta ampun. Nah, cerita Yosafat bisa mengalami kemenangan kembali. Dia bisa menghadapi krisis yang sedang menghantam. Kuncinya apa? Di dalam pujian penyembahan. Nah, yang pertama kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap hati kita saat krisis itu menghantam. Yang pertama kita perhatikan dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Tolong dibacakan. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Iya. Nah, Bapak Ibu, inilah cerita yang awal dari permasalahan Yosafat. Tolong teksnya di PowerPoint-nya tampilkan. Di sini dikatakan demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Berikutnya teksnya. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ayat ini memberikan sebuah isyarat. Setelah itu. Loh, setelah apa? Setelah Yosafat ini bergaul dengan hal yang buruk. Jadi waktu pergaulan buruk itu terjadi, setelah itu Tuhan izinkan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Orang Meunim ini adalah sepasukan orang Moab. Mereka tiba-tiba datang, geruduk. Kemudian firman Tuhan berkata, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar. Haseson Tamar itu artinya adalah ladang kurma. Jadi ladang kurma hari itu sudah mulai dikuasai. Yang di mana? Di En-Gedi. Nah, ladang kurma itu merupakan sebuah gambaran sukacita, rasa bahagia, rasa manis itu tiba-tiba terserang dan hilang. Makanya orang kalau sudah terserang rasa bahagianya terus gimana? Ngelemprek. Setiap hari coba gini. Diajak ngomong gimana? Nggak respon. Bertopang dagu. Jangan dihilangkan, tolong tampilkan dulu. Bertopang dagu. Kenapa? Rasa suka itu keserang dan hilang. Kemudian ayat 3 tolong selanjutnya. Yosafat menjadi takut. Ya, orang kalau sudah mulai kehilangan tadi, damai hilang, semuanya hilang, yang muncul apa? Takut. Stres, depresi, cemas.
Kalau ditanya sebabnya kenapa? Nggak ngerti. Saya melayani seorang wanita lagi hamil. Setiap sore menjelang jam 6 sore pasti takut, cemas, jantung tuh kayak mau copot. Duk, 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 duk. Dia tanya kepada saya, kenapa ya Om? Saya bilang, coba kamu evaluasi hidupmu yang kemarin. Pasti ada sesuatu. Dia kemudian ceritakan, yang nggak baik. Saya bilang, sudah dibereskan belum? Ya itu susah. Jadi yang lalu ini bisa menimbulkan yang namanya apa? Takut, cemas, depresi. Yang awal orang ini pergi ke psikolog, konsultasi, nggak sembuh, meningkat, perginya ke psikiater, diberi apa? Obat penenang. Sementara waktu minum obat itu tenang, tapi setiap sore pasti seperti itu lagi, takut, cemas, bingung, dan yang paling mengganggu ini loh, jantungnya tuh tidak enak. Saya bilang, psikiater, psikolog itu hanya ngobati jiwamu. Tapi masalahnya kamu ini kan bukan penyakit jiwa. Masalahnya rohmu ini loh yang problem. Terus orang ini tanya kepada saya, lah terus caranya gimana Om? Saya bilang, cari Tuhan, pasti kamu hidup. Caranya gimana? Saya selalu berikan cuma 3 saran. Doa, firman Tuhan, ibadah. Doa, baca firman Tuhan, ibadah. Doa, baca firman Tuhan, ibadah. Hari ini bagaimana? Sudah amat sangat baik. Hanya 3 pilar ini, kenapa ini dasar hidup. Dan Yosafat hari itu dalam tulisan firman Tuhan ini dikatakan apa? Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusannya simpel, cari Tuhan. Dan yang paling istimewa dikatakan apa? Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Loh sekarang ini banyak orang cari Tuhan, tapi sudah puasa belum? Belum. Loh kenapa kok orang pada tidak mau puasa? Tidak mudeng. Kenapa kok harus puasa? Nah di sini saya tuliskan dalam Esra pasal 8 ayat 21 dan ayat 23. Tolong ditampilkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kenapa kita harus mau mengambil puasa pada waktu kita mencari Tuhan? Esra 8 ayat 21 berkata demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi ternyata waktu kita cari Tuhan kemudian plus berpuasa, tujuannya adalah apa? Merendahkan diri. Makanya di sini saya tuliskan poin yang pertama, agar kita ini bisa menghadapi krisis yang sedang menghantam. Yang pertama saya tuliskan apa? Rendahkan hati, mencari Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama poin 1 ini, 2, 3. Rendahkan hati, mencari Tuhan. Orang kalau mau mencari Tuhan itu sedang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Tapi kalau orang yang masih kuat, merasa hebat, merasa kokoh, mau nggak merendahkan hati cari Tuhan? Mau. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Yosafat dalam tingkat ketakutannya, kecemasannya, kegentarannya, dia cepat-cepat cari Tuhan. Dan cari Tuhannya Yosafat itu bukan sendirian.
Tapi firman Tuhan di sini menyatakan bersama seluruh rakyat. Ayat 4 berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yehuda kok menyerukan supaya orang bersama-sama cari Tuhan? Tolong teks yang pertama tadi. Bapak Ibu perlu tahu, waktu seseorang kena masalah di dalam keluarga, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, masalah yang sedang dihadapi itu bukan masalahnya satu orang, bukan. Masalahnya semua orang di dalam keluargamu. Misalkan contoh, waktu istri saya pertama kali problem tahun 1999, yang problem itu istri saya. Diawali dengan apa? Merenung di kamar diem. Mulai tidak punya gairah hidup, suka menyendiri, kepala dibentur-benturkan di tembok cuma gini, duk, duk, duk. Keinginannya cuma satu, kepingin mati. Persoalannya siapa? Persoalannya dia, bukan persoalan saya. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, persoalan satu rumah, satu orang di dalam rumah, itu akhirnya semua orang dalam rumah itu punya masalah. Termasuk pembantu pun jadi masalah. Kenapa? Ngurusi satu orang. Makanya kalau dalam satu rumah ada satu orang yang sakit, repotnya semua. Betul nggak? Makanya jangan kita berkata, oh yang punya masalah kamu tok, kamu aja yang cari Tuhan. Aku tak jalan-jalan, aku tak di rumah. Ya nggak apa-apa, sementara nggak apa-apa. Tapi saya berani pastikan, ketika engkau tidak mau bersama-sama cari Tuhan di dalam keluargamu bersama-sama, yang pertama nanti, ketika engkau punya masalah, yang pertama apa? Semua orang kehilangan damai. Kemudian nanti efek selanjutnya ngapain? Duitmu pun pasti digerogoti. Coba Bapak Ibu perhatikan, satu orang dalam rumahmu ada yang sakit, wes toh duitmu berapa miliar mesti merosot. Kenapa? Iblis bukan hanya menyerang satu orang, tetapi iblis akan menyerang semua yang ada dalam rumah tanggamu sampai engkau keok, sampai engkau jatuh. Makanya kita jangan merasa aman bahwa oh aku nggak punya masalah kok, yang punya masalah kan suamiku, yang punya masalah kan istriku, yang punya masalah anakku. Iya, anakmu bermasalah, nanti kena bapak ibunya. Ada di kota lain satu anak, wih ganteng anaknya, yang lalu bermain robot, 3 miliar habis. Robot belum selesai ketangkap kena narkoba, 1,5 miliar habis, tetap ngandang 5 bulan. Mamahnya yang tadinya santai-santai, tenang-tenang, mumet, didatangi polisi, didatangi pengacara dan lain sebagainya. Ayo bayar. Akhirnya bagaimana? Rumahnya dijual. Hari ini sudah mulai menyisakan utang. Saya bilang, Ci, dari dulu kan saya sudah ingatkan, cari Tuhan. Kalau sekarang sudah seperti ini gimana? Lah gimana? Anak saya nggak mau. Tapi persoalan satu orang bisa menghantam semuanya. Yosafat hari itu sadar diri. Firman Tuhan tadi berkata Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda kumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Endingnya selesai masalahnya. Kenapa? Ada kebersamaan. Makanya kalau rumah tangga sudah mulai tidak ada kebersamaan, saya berkata hati-hati, tinggal tunggu waktu. Kapan mau jeblosnya ini?
Kalau tadi dalam kitab Esra, hal berpuasa tujuannya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Sekarang kita akan lihat dalam Mazmur pasal 35 ayat 13. Perhatikan. Mazmur pasal 35 ayat 13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Jadi ternyata seseorang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, orang itu sedang menyiksa jiwa. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggris bukan diri, tetapi my soul. Menyiksa jiwaku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dada. Makanya Bapak Ibu yang pernah ikut doa puasa Esther 3 hari 3 malam ngebleng, pulang dari puasa Esther biasanya apa? Semangat doanya itu kembali menyala. Kenapa? Berpuasa itu membuat doa itu timbul. Tapi kalau kita yang nggak pernah puasa terus gimana? Doa nyerendet-nyerendet. Disuruh doa, ngerti-ngerti, amin. Lah kenapa nggak punya hubungan kok bersama Tuhan kok? Tapi coba orang biasa berpuasa, doa itu lancar. Kenapa lancar? Kita yang hidup, kita merendahkan hati kepada siapa? Pencipta. Pada waktu kita berpuasa, kita sambil membaca firman, itu komunikasi. Jadi ibaratnya bagaimana? Engkau mengkomunikasikan dirimu dengan Tuhan dengan engkau merendahkan hatimu. Merendahkan hati kalau gambaran seperti sekarang gimana? Ya antara raja dengan pegawai. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah pergi ke Keraton Solo, raja itu duduknya nangkring begitu. Pegawainya bagaimana? Dilosor sambil nunduk. Begitu rajanya ngomong langsung bagaimana? Sendika dawuh. Cuma gitu tok, tidak berani bantah. Rajanya ngomong apa saja, sendika dawuh. Kalau kita dengar firman Tuhan jawabannya bagaimana? Alah, wis sering krungu aku. Tapi coba kita mulai belajar, begitu mendengar kata firman Tuhan kita langsung ngomong, sendika dawuh. Jadilah seperti apa yang Tuhan katakan. Amin. Oh, Keraton Solo terlalu jauh, Pak. Gampang lah, Bapak Ibu di sini kan banyak yang penjual tembakau. Bos-bos tembakau yang besar-besar itu seperti raja, nangkring. Saudara kata waktu mau jual tembakau gimana sambil pecicilan gitu, pencilaan gini? Kan enggak. Yang sering kali saya dengar, kalau mau jual tembakau kadang-kadang harus ngenteni sekian jam, ngenteni lingge. Kalau dulu mungkin biasanya karena sesama teman panggilnya kako, sekarang panggilnya apa? Bos. Gimana bos ini bos? Wah, ngerunduk supaya apa? Bakone payu. Itu kita baru kepada manusia. Kepada Tuhan terus sikap kita harus bagaimana? Seperti kata firman Tuhan tadi, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, dan doa itu pasti didengar oleh Tuhan. Yosafat mengalami itu semua dan akhirnya apa? Dia pulih. Pemulihannya dahsyat. Dia bisa menjarah semua yang pernah dijarah oleh Bani Moab dan Bani Amon. Gara-gara yang pertama ini tadi, merendahkan diri mencari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana sikap hati kita saat krisis itu menghantam? Yang kedua, melibatkan Tuhan. Dalam ayat 5-7 dikatakan demikian. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?
Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Ayat 5-7 ini memberikan satu makna apa? Yosafat hari itu memuji dan mulai melibatkan Tuhan. Loh Pak, emangnya selama ini Yosafat tidak melibatkan Tuhan? Jawabannya tidak. Tadi waktu kumpul dengan Ahab, hidupnya hidup yang ya menurut Ahab, menurut besannya, menurut lingkungannya. Dan saya membaca arti kata Yosafat adalah Allah adalah hakim. Itu artinya. Nah, cara Yosafat ketika dia mulai mencari Tuhan, yang kedua dia melibatkan Tuhan untuk dijadikan apa? Dijadikan hakim. Di sini saya tuliskan untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupmu, libatkan Tuhan menjadi hakimmu. Kita seringkali tidak melibatkan Tuhan. Kita seringkali menjadikan Tuhan cuma apa? Sekedar penolong, tapi tidak pernah melibatkan Tuhan dalam aspek hidup kita setiap hari. Yosafat mengalami kegagalan hari itu karena gara-gara apa? Dia tidak melibatkan Tuhan. Nah, peristiwa yang seperti ini pernah terjadi di dalam kehidupannya Abraham dan juga Sarah. Waktu Sarah itu mengizinkan Abraham itu mengambil Hagar sebagai istri. Sekarang kita lihat Kejadian 16 ayat 4 dan 5, tolong dibacakan. Kejadian pasal 16 ayat yang keempat sampai yang kelima. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang akan memberikan hambaku kepada pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, Sarah waktu memberikan Hagar kepada Abraham itu enggak melibatkan Tuhan. Hanya karena emosi, Sarah waktu itu cuma ngomong kepada Abraham, Tuanku Abraham, ambillah Hagar budakku itu untuk jadi istrimu. Singkat cerita, lahirlah Ismail. Sewaktu Ismail mulai ada, timbul mulai masalah. Sarah sebagai nyonya besar mulai tersingkir. Ribut, padu. Dan firman Tuhan tadi berkata, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Cerita Abraham bersama Sarah ini merupakan gambaran dalam hidup kita, rumah tangga. Kita seringkali dalam rumah tangga kan nggak melibatkan Tuhan. Ada kadang-kadang suami yang nakal, kemudian selingkuh, punya istri muda. Awal nggak apa-apa, awal kelihatannya aman. Nanti lama-lama mulai apa? Muncul ribut-ribut kecil, padu. Dan banyak rumah tangga langsung berkata apa? Ya sudah, kita kan nggak cocok, cerai. Kenapa perceraian itu bisa terjadi? Tidak melibatkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Tapi hari itu caranya Sarah, dia tahu dia salah. Dia langsung berkata, aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi kalau ada masalah suami dan istri, coba mulai apa? Suamiku, hai istriku, yuk kita libatkan Tuhan dulu, baru kita ngomong yang lain.
Abram bersama Sarai, kemudian ketika Tuhan dilibatkan, yang terjadi apa? Tuhan yang berperkara kepada Hagar. Tidak lagi terus timbul problem yang lain. Hagar yang diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan bicara kepada Abraham bagaimana? Usir Hagar bersama anaknya. Abraham hari itu berat hati, tapi dia mau taat kepada Tuhan. Rumah tangganya aman. Yosafat mengalami kembali keamanan, kenapa? Sesuai dengan namanya, Allah adalah hakim. Makanya kalau kadang-kadang Bapak Ibu punya nama yang diberi oleh orang tua, jangan sembarangan diganti-ganti. Saya sangat percaya orang tuamu memberi nama kepadamu itu dengan satu tujuan yang pasti baik. Amin. Saya diberi nama oleh orang tua saya itu dari sejak lahir itu namanya Paulus Arif Budiono. Saya pernah tanya kepada mama saya, kepada papa saya, iseng-iseng saya tanya, kenapa toh kok diberi nama Arif Budiono? Mereka jawab, iya supaya kamu itu arif dan berbudi. Lah terus saya tanya lagi, lah terus kalau nama Hongle itu artinya apa mah? Ya Hongle itu artinya ya baik, berbudi, arif itu namamu. Oh iya. Di sini ada yang namanya Sugiarto, betul enggak? Supaya apa? Ben duitnya akeh. Suharto, wah Pak Harto itu duitnya akeh. Jadi nama itu membawa sebuah arti yang baik. Yosafat memakai nama apa? Allah adalah hakim. Ketika dia di dalam kesulitan, akhirnya nama itu bisa muncul, melibatkan Tuhan. Dan secara fakta, waktu Tuhan mulai dilibatkan, Yosafat dipulihkan. Itu yang kedua. Kemudian bagian yang terakhir, yang tadi saya katakan, kenapa bisa dipulihkan secara dahsyat? Yang terakhir karena Yosafat ini mau meninggikan Tuhan dengan pujian. Kadang-kadang kita aneh, kok iso ya dengan pujian toh Tuhan ditinggikan kemudian bisa terjadi kemenangan. Di dalam Alkitab tuh banyak sekali. Yosua merobohkan tembok Yeriko itu dengan pujian. Saudara bayangkan cuma dengan pujian tuh loh, keliling tembok Yeriko 7 kali. Cuma dengan pujian temboknya itu ambruk. Terus untuk Yosafat bagaimana? Kita perhatikan ayat 19 dan ayat 20 sampai 22. Dalam 2 Tawarikh 20 saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sair yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lu cuma nyanyi toh lu. Tapi kadang-kadang kan kalau kita suruh nyanyi kan angel. Tapi firman Tuhan di sini memberikan pengertian kepada kita. Waktu engkau punya masalah datang, coba nyanyi. Nyanyinya nggak usah yang sulit-sulit lah. Mungkin ada pujian yang gampang. Ku datang Tuhan, baharui hidupku dalam anugerah. Cuma nyanyi itu dah loh. Hidupmu tiba-tiba bisa berubah. Kenapa di dalam setiap ibadah kita mesti ada nyanyi?
Kenapa di dalam doa-doa kita pasti ada nyanyian? Karena nyanyian itu menghadirkan kuasa. Makanya dikatakan apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi waktu kita bersama-sama mau menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, yang terjadi apa? Tuhan tuh hadir, membawa bala malaikat surga itu langsung berkerumun. Temanya ini dulu pernah, meninggikan Yesus, menyelamatkan jiwa. Jadi waktu kita mau nyanyi loh di hadapan Tuhan, Yesus itu ditinggikan, Tuhan itu langsung turun untuk melihat seberapa gempitanya orang-orang itu mau memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang ke-19 tadi dikatakan apa? Menyanyikan puji-pujian. Dalam bahasa Inggris memakai kata to praise. To praise itu dalam bahasa asli Ibrani itu ditulis dengan kata halal. Jadi ternyata waktu engkau sedang memuji Tuhan, itu asli bahasanya itu adalah halal. Halal ini kalau dalam bahasa Inggris memakai kata to shine, artinya apa? Bersinar. Halal dikembangkan menjadi halal. Halal itu disambung dengan kata haleluya. Jadi ternyata waktu kita sedang memuji Tuhan, di hadapan Tuhan kamu langsung bersinar. Kamu tuh halal, kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang yang menyanyikan pujian sambil kegabung kita, Tuhan di surga melihat kamu bersinar, kira-kira begitu. Halal, bukan haram, halal. Apa saudara? Halal. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3. Halal. Artinya apa? Bersinar. Jadi seperti tadi, saudara nyanyikan pujian. Tuhan di surga itu dari tahtanya yang kudus itu melihat, wih, jemaat GPT Kristus Alfa Mega Temanggung bersinar. Wah, kan sangar. Coba bayangkan. Dan Bapak Ibu tahu waktu saudara sedang bersinar di hadapan Tuhan gara-gara nyanyi yang disebut halal. Saudara sekarang perhatikan ayat 26. 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saya waktu baca ayat ini, saya cari dalam versi bahasa Inggris. Ternyata dikatakan lembah pujian itu ditulis Valley of Berakah. Itu bahasa Inggrisnya tuh berakah. Saya lihat kamus berakah ini apa tuh kalau dalam bahasa Inggris yang lain, ternyata apa artinya blessing. Dan kemudian kata blessing itu kalau di bahasa Arab kan kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia, itu ditulis dengan kata barakah. Barakah itu artinya barokah. Barokah itu artinya berkah, berkat. Jadi ternyata waktu saudara sedang memuji Tuhan, di hadapan Tuhan langsung apa? Blessing, 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 berkah, berkah, berkah. Jadi tanpa sadar waktu saudara seperti tadi nyanyinya dengan semangat, dari surga Tuhan memerintahkan malaikat bagaimana? Berkah, 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 katakan amin. Dahsyat ternyata. Selama ini saya nggak tahu, kalau kita nyanyi ternyata ada berkat. Makanya Bapak Ibu perhatikan kalau ada orang menaikkan pujian, orang itu sakit. Kemudian mau tepuk tangan, pulang dari gereja ngerti-ngerti, aku mari, kenapa? Ada berkat. Ada barokah. Dan kata barokah ini ditulis bukan hanya cuma sekali loh saudara. Ditulis berulang kali. Makanya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, yang melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita sekarang tahu, ternyata nyanyi bagi Tuhan ada berkat. Jadi besok minggu depan jangan terlambat. Kenapa? Nyanyi dulu. Habis nyanyi, dengar firman Tuhan. Jangan merasa, aduh aku wis tua. Kalau saudara tua, kemudian saudara nyanyi, saudara bisa terima berkat.
boyok loro langsung mari kabeh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya Allah kita, Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita ini sedang kena krisis, hal yang pertama simpel, mencari Tuhan, rendahkan diri. Kemudian hal yang kedua, bagaimana saudara? Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kau kemarin salah, ora apa-apa. Hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, kemarin aku salah, aku ngaku. Tapi hari ini aku mulai mau melibatkan Tuhan dalam hidup. Dan yang ketiga, aku mulai hari ini mau memuji Tuhan. Supaya sakitku sembuh, keuanganku dipulihkan, ekonomiku lancar. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menaikkan pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, Janji-Mu di dalamku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Musik memainkan dengan lembut. Hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita semuanya. Ketika ada krisis, ada badai yang menghantam hidupmu. Mungkin hari ini engkau sedang sakit.
hari ini engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan berkat, engkau mengalami kelemahan dalam bidang ekonomi, dan secara khusus keuangan pun tidak mengalami kelancaran. Yosafat mengalami itu semua. Dia cemas, dia takut. Bahkan kehancuran ekonomi terjadi dalam dirinya. Tetapi dengan sangat cepat dia sadar dan dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan cara beribadah semakin sungguh, dengan cara dia merendahkan diri dengan berpuasa, dan dengan sangat jelas firman Tuhan memberikan satu perkataan, musuh itu dikalahkan, mereka semua terpukul kalah, dan Yosafat kembali memperoleh harta yang terhilang. Mari bersepakat pagi hari ini di hadapan Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan, mulai saat pagi hari ini aku mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan, dan secara sungguh-sungguh aku mau mempermuliakan namamu, memuji. Karena hari ini aku tahu di dalam pujian ada berkat, di dalam pujian ada barokah, ada berkah yang melimpah. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi cemas, karena kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang ajaib, dan kami punya perisai yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Saat badai hidup menerpaku, Janji-Mu di dalamku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hamba-Mu pagi hari ini berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, supaya kuat kuasa Tuhan kembali bekerja. Tubuh yang lemah dipulihkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sedang mengalami kekurangan
secara ekonomi maupun keuangan. Tuhan, Engkau juga berkati dengan berkat yang limpah. Kami percaya Tuhan, ketika pagi hari ini kami sudah bersama-sama mendengar suara firman-Mu, sudah memuji Tuhan, maka hidup kami mulai saat pagi hari ini kembali mengalami berkat-berkat ilahi. Terima kasih, meteraikan semua firman-Mu pagi hari ini di dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, di penghujung ibadah raya pagi hari ini, sebelum kami berpisah, kami menyerahkan untuk Bapak Andreas Martono yang berulang tahun 10 Desember. Kiranya Tuhan di masa-masa lanjut usia, berkat kasih karunia Tuhan semakin bekerja melimpah. Pertolongan Tuhan ajaib, kesehatan dan kekuatan Tuhan nyatakan. Kerinduan daripada Pak Martono untuk memenangkan jiwa secara khusus di dalam keluarga, Tuhan juga jawab dengan cara ajaib. Berkati kehidupan istri, anak-anak, menantu, cucu, untuk supaya Pak Martono semakin yakin bahwa di dalam Tuhan ada janji keselamatan yang dimeteraikan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Martono dalam nama Yesus, supaya berkat kasih karunia Bapa di surga semakin bekerja melimpah. Kami juga pagi hari ini berdoa untuk Ibu Milka, berdoa untuk saudari kami Yuli. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan Yuli kembali bisa beribadah mempermuliakan nama-Mu. Tuhan menolong, kembali terus sempurnakan bagian kakinya pasca operasi, sehingga Yuli pun boleh mengambil kembali bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Kami berdoa untuk Ibu Ngatmi, berdoa untuk Ibu Poniem, dan juga berdoa untuk Bapak Hendra Gunadi. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan heran, kesembuhan boleh terjadi atas mereka semua. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang pagi hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah raya. Tuhan kiranya menolong dan kembali memberkati mereka dengan berkat yang sama. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami sekarang mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.